Selamat sore Teh, ada yang bisa saya bantu? Gini, kan saya mau menikah. Iya. Saya tadi kan udah diperiksa, sudah disuntik tetanus. Sekarang saya mau menanyakan bagaimana cara program kehamilan yang sehat. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan ya Teh ya, nama saya Siti Habibah. Kebetulan hari ini saya yang berjaga di sini ya Teh. Nah, sebelumnya nama Teteh siapa? Lili Suryani. Lili Suryani. Usianya berapa tahun sekarang Teh? Sekarang 21 tahun. Teteh dari mana? Dari Mekarjati. Oh, dari Mekarjati. Nah, dari data yang tadi saya lihat ya Teh ya, Teteh kan udah diperiksa. Nah, pertama persiapan kehamilan yang sehat itu yang pertama itu harus Teteh persiapan fisik Teh. Nah, persiapan fisik yang tadi Teteh lakukan itu pemeriksaan kan fisik ya, mulai dari tekanan darah, suhu, nadi, sama pernapasan semuanya normal. Begitu juga dengan tadi Teteh kayak cek golongan darah, terus urin ya, seperti itu. Nah, kedua, Teteh harus mempersiapkan gigi Teh. Nah, kenapa? Soalnya kalau misalnya kita mau hamil, gigi itu harus benar-benar dipersiapkan Teh. Itu. Yang tadi Teteh kan sudah dilakukan pemeriksaan ya, kayak tinggi badan, berat badan, sama lengan atas ya. Nah, itu. Alhamdulillah dari hasilnya semuanya normal Teh ya. Dari hasil Teteh yang ini. Terus Teteh nanti harus makan makanan yang gizi seimbang Teh. Teteh pernah mendengar nggak isi piringku? Ya, isi piringku Teh. Jadi setiap makan Teteh itu satu piring. Satu piring itu berisi nasi, lauk pauk, buah-buahan, sama ikan, sama sayurannya Teh, sama sayurannya. Jadi setiap makan Teteh harus berisi seperti itu. Nah, itu isi piringku. Jadi semuanya seimbang gitu. Terus juga Teteh harus minum vitamin, banyak minum kayak gitu. Nah, terus yang ketiga Teteh harus mempersiapkan screening status imunisasi. Kan tadi Teteh udah ya, udah diimunisasi gitu ya. Nah, imunisasi itu merupakan salah satu program wajib deh. Jadi itu imunisasi itu berguna untuk melindungi Teteh dari tetanus toxoid gitu ya Teh ya. Nah, kemudian kalau sudah itu lalu ada menjaga kesehatan organ reproduksi Teh. Jadi nanti Teteh sama suami setiap pipis ya, setiap ke kamar mandi itu harus ceboknya dari depan ke belakang Teh ya. Teteh gitu bukan? Ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya Teteh lagi head ya, kalau lagi head ininya menggunakan pembalutnya minimal 4 jam sekali udah ganti Teh. Itu. Jadi minimal lah 3 atau 4 pembalut yang harus diganti setiap hari. Tuh. Terus kalau menggunakan biasanya kalau kita ya perempuan suka kalau kecapean suka keputihan ya Teh ya. Nah, itu suka keputihan. Jadi kalau misalnya keputihan kita harus kalau udah buang air kecil terus kan lembab tuh. Nah, harus cepet-cepet diganti. Nanti dikeringkan dulu pakai tisu atau handuk Teh, baru kita ganti gitu. Jadi biar enggak lembab dan juga enggak gatel gitu ya. Begitu juga dengan nanti calon suaminya juga sama seperti itu Teh. Nah, terus yang Teteh harus persiapkan yaitu kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai Teh. Jadi ada beberapa kondisi kesehatan sebelum hamil itu harus khusus agar tidak mempengaruhi kehamilan ya. Kayak ada anemia. Teteh tahu nggak anemia Teh? Nggak tahu. Nah, anemia itu kayak kekurangan darah Teh, bukan tensi ya, beda gitu. Kalau misalnya tensi itu ada yang darah rendah, ada yang darah tinggi, itu beda ya Teh ya. Biasanya kalau misalnya kita kekurangan itu biasanya kita jarang makan sayur bisa jadi. Jadi kita harus benar-benar makan sayur, buah-buahan yang mengandung zat besi Teh ya. Nah, terus selanjutnya di sini ada kayak ada penyakit-penyakit genetik ya Teh yang mempengaruhi kehamilan biasanya. Nah, penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai
itu banyak teh, malaria juga termasuk ya, malaria. Jadi kalau misalnya kita tidur, kalau bisa pakai kelambu teh. Terus ada kayak penyakit-penyakit menular teh, kayak hepatitis kayak gitu. Nah, sejauh ini ada yang mau dipertanyakan nggak teh? Udah cukup. Udah ngerti